Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desni Rinanda dan ini teman-teman saya, ada Ibu Rohana, ada Pak Bustami, ada Kak Nabila dan Kak Sri Ulina Karo-Karo. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai target aksi obat pada reseptor tergandeng protein G. Next, Kak. Di sini untuk definisinya, reseptor tergandeng protein G ini disebut juga sebagai reseptor metabotropik yang merupakan satu rantai polipeptida tunggal yang keluar masuk membran sel sampai 7 kali sehingga dapat dikatakan memiliki 7 transmembran seperti terlihat pada gambar di atas. Next. Berdasarkan aksinya, protein G ada 3 jenis, yaitu GS atau stimulasi G protein yang bekerja mengaktifasi enzim adenilat siklase, dan kemudian ada juga reseptor GI inhibitor G protein yang bekerja juga menghambat enzim adenilat siklase, dan juga ada reseptor GQ yang bekerja mengaktifkan enzim fosfolipase pada jalur fosfolipase. Next. Nah, di sini terdapat dua jalur untuk G protein couple reseptor tersebut. Jalur adenilat siklase ini yang distimulasi dan diinhibisi adalah enzim adenilat siklase yang berperan dalam mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, di sini pada reseptor ini yang terkait dalam jalur ini ada dua reseptor, yaitu GS atau stimulasi dan GI atau inhibisi. Pada reseptor GS itu ligan berikatan dengan reseptor GS, kemudian terjadi perubahan konformasi, kemudian GTP digantikan dengan GDP digantikan dengan GTP. Kemudian subunit alfa dari G protein terdisosiasi dan kemudian mengaktifkan adenilat siklase sehingga CAMP naik. Nah, CAMP itu sendiri punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk mengaktifkan PKA atau protein kinase A yang akan meregulasi protein-protein lain bermuara pada transkripsi gen. Sementara itu untuk GI itu sendiri kebalikan dari GS, untuk menginhibisi adenilat siklase sehingga CAMP menurun. Nah, pada keadaan inaktif tersebut, reseptor yang GTP ini mengikat GDP, ada yang namanya GDP. Sedangkan pada keadaan aktif dia mengikat GTP, terlihat pada gambar yang tertera berikut ini. Next. Next, Kak. Nah, pada jalur fosfolipase, pada jalur fosfolipase ini merupakan jalur yang terikat. Dengan jalur ini adalah reseptor GQ, di mana mekanismenya sampai unit alfa terdisosiasi sama dengan dua protein G lainnya. Nah, subunit alfa akan mengaktifasi fosfolipase yang mengubah PIP2 atau fosfatidil inositol difosfat yang menjadi IP3. Nah, IP3 akan berikatan pada reseptor di retikulum endoplasma sehingga membuka kanal CA dan CA masuk ke dalam sitoplasma. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Nah, di sini ada juga diacylglycerol atau DAG yang akan berikatan dengan CA yang akan mengaktifkan PKC atau protein kinase C yang memicu transduksi sinyal selanjutnya. Efek yang khas dari aktivasi ini adalah peningkatan kontraksi karena berikatan dengan peningkatan CA di intraseluler. Next. Ada beberapa contoh reseptor pada protein G couple, yaitu reseptor asetylcholinesterinic yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Bustami. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu reseptor asetylcholine muscarinic. Muscarinic adalah derivat iuran yang bersifat sangat beracun dan terdapat pada alkaloida pada jamur merah, Amanita muscaria. Reseptor ini selain ikatannya dengan asetylcholine, mengikat pula
muskarin, yaitu suatu alkaloid yang terkandung oleh jamur beracun tertentu. Asetilkolin bekerja tidak selektif dan merangsang ketiga tipe reseptor N, serupa dengan adrenalin dan noradrenalin dari sistem simpatis. Next. Reseptor asetilkolin muskarinik. Aktivitas reseptor ini pada saraf perifer menyebabkan konstriksi pada otot sphincter bola mata dan otot cilia bola mata, peningkatan sekresi kelenjar keringat. Kemudian pada jantung dan paru-paru berkurangnya frekuensi denyut jantung, kontraksi saluran pernapasan, relaksasi pembuluh darah. Next. Adapun reseptor asetilkolin kita lihat yaitu sebagai berikut distribusinya. Pada M1 pada korteks hipokampus, ganglia, simpatik, kelenjar saliva, kemudian M2 jantung, sistem saraf pusat, otot polos, kemudian M3 kelenjar eksokrin, saluran cerna, otot polos, otak, mata. Kemudian pada M4 yaitu kemudian G protein terikat pada M1-nya yaitu GI, GI. Kemudian pada respon intraseluler pada M1 yaitu aktivasi PLC. Kemudian pada M2-nya yaitu inhibisi adenosine. Kemudian pada M3-nya aktivasi PLT. Kemudian pada M4 yaitu inhibisi adenylat siklase. Selanjutnya pada M5 yaitu berupa aktivasi PLC. Sedangkan untuk contoh peranan dalam sistem biologis yaitu pada M1 berupa berperanannya dalam fungsi kognitif dan memori stimulasi sekresi asam lambung. Kemudian pada M2 yaitu mengatur denyut jantung, suhu tubuh, kontrol gerakan analgesia. Selanjutnya pada M3 berupa pengaturan motilitas gastrointestinal, sekresi kelenjar atau salivation, lacrimination, dan mungkin mengatur pelepasan dopamin. Kemudian pada M5 yaitu mengatur pelepasan dopamin dan regulasi dilatasi pembuluh darah. Respon yang timbul dari aktivitas reseptor muskarinik oleh asetilkolin dapat berbeda-beda, tergantung pada subtipe reseptor dan lokasinya. Tabel di atas menunjukkan tentang ringkasan distribusi macam protein G yang tergandeng dan respon intraseluler yang terjadi pada subtipe reseptor. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan kami. Silakan kepada yang selanjutnya. Masih mute Kak Disni. Mohon maaf, di sini ada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik yang meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernafasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Selama kondisi normal, reseptor adrenergik tersebut berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Reseptor ini juga merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Epinefrin itu sendiri menstimulasi reseptor beta adrenergik, sedangkan norepinefrin menstimulasi reseptor alfa adrenergik. Next. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan aktivitas dari adrenergik beserta tempat aksi obatnya, baiknya melalui jalur sintesis maupun melalui jalur degradasinya.
Nah, di sini ada inhibitor MAO yang dapat meningkatkan ketersediaan noradrenalin dengan menghambat degradasi dari noradrenalin itu sendiri. Kemudian ada juga di sini reserpin untuk menghambat uptake noradrenalin ke dalam vesikel sehingga mengurangi jumlah noradrenalin tersebut. Kemudian di sini juga ada metil tirosin untuk menghambat sintesis noradrenalin dengan menjadi substrat palsu dan begitu juga dengan metil dopa. Ada terlihat pada gambar di sebelahnya. Nah, di sini juga ada reuptake noradrenalin ke parasimpatik atau uptake NA ke paskasimpatik seperti antidepresan dan trisiklik. Nah, adrenalin dan adrenalin ini bekerja menghasilkan berbagai efek biologis atau farmakologi melalui aksinya pada reseptornya, yaitu reseptor adrenergik. Nah, reseptor adrenergik tersebut terbagi menjadi dua tipe, yaitu alfa dan beta, yang semuanya merupakan reseptor metabotropik. Nah, masing-masing subtipe ini masih terbagi lagi menjadi alfa 1 dan alfa 2. Kemudian juga ada beta 1, beta 2, dan beta 3. Yang mana uniknya mereka ini terikat pada jenis G protein couple yang berbeda-beda sehingga menyebabkan respons seluler yang berbeda pula. Next. Nah, di sini adalah obat-obat yang bekerja pada reseptor adrenergik beserta aksi farmakologinya. Di sini bisa dilihat ada obat-obat yang agonis, ada juga obat-obat yang antagonis. Di sini ada ephedrine, ephedrine, phenylephrine. Yang aksi farmakologinya adalah vasokonstriksi perifer. Sementara itu untuk antagonisnya ada prazosin. Kemudian klonidin untuk menghambat pelepasan norepinefrin, antagonisnya itu adalah yohimbin. Kemudian norepinefrin dan lain sebagainya sebagai vasokonstriksi bisa dilihat di sini. Sementara itu untuk yang antagonisnya ada propanolol yang aksinya berbanding terbalik seperti norepinefrin, di mana dia terjadi vasodilatasi. Di sini ada salbutamol dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini adalah ringkasan untuk di sini adalah ringkasan untuk distribusi, kemudian untuk transduksi sinyal dan respon seluler reseptor adrenergik itu sendiri. Bisa dibaca di sini alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Distribusinya terjadi di otot polos pada berbagai organ seperti liver, kelenjar saliva. Kemudian untuk alfa 2 pada ujung saraf pembuluh darah, ginjal, dan otak. Di sini pada beta 1 terutama pada jantung ujung saraf dan kelenjar saliva. Kemudian beta 2 untuk otot polos pada berbagai organ liver, mast cell, otot rangka, dan kemudian beta 3 pada jaringan adiposit. Untuk transduksi sinyalnya terlihat di sini tergantung pada hidrolisis in situ lipid pada alfa 1, kemudian alfa 2 untuk menghambat adenylat siklase, mengaktifasi kanal A dan menghambat kanal CA. Beta 1 bisa dilihat untuk mengaktifasi adenylat siklase juga sama seperti pada alfa 2. Kemudian untuk beta 2 untuk mengaktifasi adenylat siklase juga, dan beta 3 untuk mengaktifasi adenylat siklase juga, dan juga dapat juga menghambat adenylat siklase. Nah, untuk respon selulernya bisa juga dibaca di sini. Ada alfa 1 untuk eksitabilitas neuron, kemudian alfa 2 vasokonstriksi, beta 1 untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan denyut jantung terjadi lipolisis. Kemudian beta 2 di sini bisa ada terjadi bronkokorelasi, vasodilasi dan tremor. Kemudian untuk beta 3 terjadi metabolisme energi atau termogenesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai reseptor dopamin. Selanjutnya dopamin. Reseptor dopamin dibagi dalam dua golongan besar, yaitu D1 dan D2. Lalu keluarga reseptor D1 itu terdapat reseptor, sedangkan keluarga reseptor D2 itu terdapat reseptor D2, D3, dan D4. Di otak tengah
atau substannya, nigra, dan tegmental area. Lalu reseptor D2 yang paling berperan dalam pengobatan skizofrenia, Parkinson, adiksi obat, dan mual muntah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai reseptor angiotensin. Terima kasih, saya akan melanjutkan tentang reseptor angiotensin. Angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Terima kasih, saya akan mengulangnya. Reseptor angiotensin. Angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 dengan katalisis tenin. Angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan dikatalisis oleh enzim ACE. Perbedaan farmakologis antara reseptor angiotensin dibantu oleh perkembangan ligan. Reseptor spesifik yang membedakan dua subtipe yaitu reseptor AT1 dan AT2. Reseptor AT1 terdistribusi pada otot polos, pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Reseptor AT2 terdapat pada jaringan reproduksi, otak, dan janin. Obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor AT1 adalah golongan sartan seperti kandesartan, losartan, ibesartan, dan valsartan. Selanjutnya reseptor histamin akan dijelaskan teman kami Sri Ulina. Reseptor histamin. Histamin memainkan peran penting dalam sekresi asam lambung dan berfungsi sebagai neurotransmitter dan neuromodulator. Hal ini menunjukkan bahwa histamin juga berperan dalam fungsi kekebalan dan kemotaksis sel darah putih. Histamin dalam bentuk terikat secara biologis tidak aktif, tetapi banyaknya stimulus dapat memicu rilis histamin sel mas, menyebabkan amine bebas untuk menjalankan aksinya pada jaringan sekitarnya. Histamin memiliki 4 reseptor yang berbeda, yaitu H1, H2, H3, dan H4. Reseptor histamin pada geoprotein coupling, histamin H1, GQ, histamin H2, GS, histamin H3, GI, histamin H4, GI. Pada transduksi signal utama, histamin H1, PLC menaik, CA2 menaik. Pada histamin H2, CAMP naik, histamin H3, MAPK naik, CA2 naik, CAMP turun. Pada histamin H4, MAPK naik, CA naik, CAMP menurun. Distribusi ke jaringan, histamin H1 melalui paru-paru, otak, pembuluh darah, histamin H2, jantung, lambung, otak, histamin H3, sistem saraf, histamin H4, sel mas, dan eosinofil. Fungsi fisiologis pada histamin H1, kontraksi otot polos, food intake, regulasi tidur bangun. Histamin H2, sekresi asam lambung. Pada histamin H3, tidur, food intake. Histamin H4, hemotaksis. Relevansi patofisiologis pada histamin H1, yaitu reaksi alergi. Pada histamin H2 tukak lambung, histamin H3 kognitif impairment atau seizure, histamin H4 reaksi imun atau inflamasi. Agonis histamin H1, histamin 2 trifluorometilfenil, histamin 2 tiazolitilamin, 2 piridiletilamin, metilhistamin. Pada histamin H2, histamin, amtamin, dimaprin, ipromidin, arpromidin. Histamin H3, histamin, R-alpha metilhistamin, imetid, imepip, N-alpha metilhistamin. Pada histamin H4, klobenpropid, 4 metilhistamin burimamid. Pada antagonis histamin H1, mepiramin negatif dan positif, klorpeniramin, tripolidin, temelastin, difenhidramin, prometazin, histamin H2, simetidin, ranitidin, histamin H3, tioperamid, klobenpropid, histamin H4, tioperamid. Sekian presentasi kami.
Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sekian presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.